Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya Intan Permatasari Adami dan rekan saya Mutiara Irawan. Hai Sobat Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya sangat spesial. Iya, benar banget Ti. Karena tamu kita kali ini pesan dari narasumbernya sangat bermanfaat untuk anak muda dan generasi kita sekarang. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Bapak. Boleh kenalan dulu nih ke penonton setia Nesa. Oke. Perkenalkan Oke, Bapak. baik. Saya Susanto, jadi dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Oke, saya Henry, Sarjana Hukum Magister Manajemen, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara. Ya, selamat datang Bapak. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gilang Febriansyah dari Duta Genre Indonesia tahun 2024. Salam kenal semuanya. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Erwin, kasih SMK di kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di wilayah 4. Terima kasih, sampai ketemu. Oke, Bapak Hendri, Bapak Susanto, dan Bapak Erwin, dan juga Bapak Gilang Febriansyah. Kakak gak keberatan kita panggil Bapak? Saya lebih santai, atau nama aja nggak apa-apa ya. Oke, bisa dijelaskan nih bapak-bapaknya dari mana? Dari mana aja? Mungkin dari Dari mana BKKBN, instansi? Oh dari iya, SSK baik. gitu. Saya dari pembina SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Saya juga Iya, Kak. tadi sudah disampaikan saya utusan dari Pemda Lampung Utara. Iya. Saya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara. Oke. Saya dari Duta Genre Indonesia tahun 2024, yang dimana di bawah naungan dari BKKBN Provinsi Lampung. Oke. Ya, saya seperti awal tadi sampaikan, saya kasih SMK. Jadi kami ini kantor cabang wilayah 4 itu membawahi 2 kabupaten. Jadi SMA dan SMK, dan kebetulan SMK saat ini di bawah namun kantor cabang Dinas Pendidikan 4, dan tentunya semoga nanti dengan ada kegiatan ini terutama dari Dinas Kependudukan Kabupaten Lampung Utara, ini kegiatan yang lebih sangat baik buat nanti para peserta didik sekalian. Amin, amin Bapak. Oke, mungkin boleh tahu nih, Bapak semua mengunjungi SMK Negeri 1 Kota Bumi ini dalam rangka apa ya? Baik, kalau dalam rangka itu pembinaan dan fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan, di mana di dalamnya itu nanti memuat tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh SMK dalam naungan Sekolah Siaga Kependudukan. Seperti itu. Oke, kan ini tadi lagi ngomong-ngomong tentang SSK dan BKKBN. Apa sih SSK dan BKKBN itu, Pak? Boleh ya? Ya, Boleh Mungkin dijelaskan? di sini sekolah siaga kependudukan ya. Ya. Kalau saya lihat itu kan itu mengintegralkan, dan sekarang memang sudah trennya Oh iya. semua program dan itu diintegralkan menjadi satu. Contoh misalnya kayak di Pemda Lampung Utara ya, perizinan itu dijadiin satu gitu kan, dinas perizinan semua gitu kan. Jadi masyarakat itu nggak susah payah lagi kemana-mana gitu. Dan pun begitu dengan yang acara hari ini, yang Sekolah Siaga Kependudukan ini mengintegralkan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana dalam satu pelajaran. Jadi dia tidak berdiri sendiri ataupun tidak mengganggu mata kuliah mata pelajaran yang lain, tapi masuk disisipkan di situ gitu kan. Sehingga menambah lagi suatu pengetahuan di situ untuk ke depan. Dan juga Lampung Utara juga ada brand gitu kan. Artinya di situ ada istilah Pokemon Kensiket gitu kan. Nah di situ kan pojok pendudukan modern berencana itu keren, siaga pendudukan. Nah di situ juga nanti branding kita ada segala macam bentuk model dan inilah jenis kegiatan ataupun hal-hal apakah itu sekolah siaga pendudukan itu. Mungkin itu bisa tambahkan ke yang lain gitu ya. Oke. Kalau tujuannya sendiri, Pak, tujuannya sendiri pasti ada dong. Ya, kalau
tentunya kan ini kan untuk menambah pengetahuan dari siswa ya, baik itu tentang pentingnya perencanaan dalam menghadapi berbagai tantangan gitu kan, daerah modern seperti terhindar dari pergaulan bebas, narkoba, kemudian pernikahan di bawah umur, pengangguran ataupun dampak negatif lainnya. Ya semuanya tentunya nanti akan terwujudnya suatu Indonesia Emas 2045 itu yang tentunya. Dan ini juga manfaat juga kan ada 3 ini brand di sini kan kelihatan. Sadar atau aware itu kan mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, sudah itu kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi. Apalagi sekarang kan ketahanan pangan merupakan program Pak Presiden kan. Kemudian saya peduli atau I care mengenai isu-isu pendudukan. Nah, serta yang terakhir itu saya melakukan apa gitu, I do gitu kan. Mulai melakukan langkah aksi nyata hidup berencana, pendudukan gitu kan. Artinya sudah ada perencanaan ke depannya gitu. Itu manfaat ataupun tujuannya pada ini. Ya. Kalau untuk kami sendiri para siswa yang ada di sini, apa kira-kira manfaat yang paling bisa kita rasakan gitu Pak? Ya, itu juga kalau saya lihat kan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan adik-adik semua, sehingga bisa menghindari dampak pergaulan bebas, kemudian narkoba, dan mengarahkan lebih berprestasi yang lain gitu kan. Dan harapan juga mungkin sekaligus saja harapannya gitu kan. Artinya SMK Negeri 1 Kota Bumi kan sudah mendapat prestasi juara 1 tingkat provinsi kan. Nah ini saya berharap kita jangan puas itu, ini sebagai lecutan kita semangat kita ke depan bisa lagi tahun 2026 menjadi juara tingkat nasional gitu. Amin ya. Nah, artinya ini merupakan suatu pondasi dasar sudah ada. Artinya kita tingkatkan lagi pembinaan dan lain sebagainya sehingga proses itu bisa teraih. Dan tentunya juga punya dampak yang signifikan khususnya di SMK 1 Negeri Kota Bumi maupun secara umum di Kabupaten Lampung Utara gitu kan. Artinya tingkat sekolah siaga kependudukan ini ada suatu prestasi atau tingkat keberhasilan tersendiri gitu. Itu saya apresiasi untuk SMK Negeri 1 Kota Bumi sudah meraih prestasi tersebut, yaitu juara 1 tingkat provinsi ya. Saya berharap kedepannya lebih baik lagi. Amin, semoga terwujud ya Pak. Amin ya. Iya, berarti SMK ini udah termasuk bagus ya Pak ya? Ya, jadi dari sisi satuan sekolah siaga kependudukan luar biasa gitu kan. Artinya terintegrasi dan bisa juga wah gitu masuk sini luar biasa. Artinya sudah sangat brandingnya bagus itu kan, sarana dan prasarana lengkap gitu kan. Tinggal kita memelihara karena paling sulit memelihara tersebut atau mempertahankan yang ada. Mungkin itu boleh ditambahkan yang lainnya. Kalau izin menambahkan terkait dengan SSK tadi, itu kan sebenarnya wadah ya, yang sebelumnya itu ada PIK remaja. Jadi PIK remaja itu menjadi embrio sekolah siaga kependudukan di bidang kesehatan reproduksi. Kemudian kalau SSK sendiri itu juga merupakan integrasi seluruh mata pelajaran. Jadi isu-isu kependudukan itu dimasukkan di dalam mata pelajaran yang sesuai. Jadi kalau misalnya isu-isu itu bisa masuk di semua mata pelajaran, itu harapannya adalah supaya kesadaran yang timbul, yang muncul itu bisa kita dapatkan. Sebagai contoh misalnya kalau cinta lingkungan itu berarti kan implementasinya dari sisi kebersihan lingkungan, kemudian kebersihan di lingkungan sekolah lah yang mungkin bisa dilakukan oleh warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa dan lain sebagainya. Oke, jadi mau ditambah nggak? Cukup pertanyaan selanjutnya aja Pak. Nah di zaman sekarang pernikahan dini itu lagi marak-maraknya ya Pak? Ada nggak sih program pencegahan pernikahan dini? Terus dampak dari pernikahan dini itu apa gitu Pak? Oke, saya jawab ya. Iya. Oke, mungkin sini saya meluruskan juga, mungkin lebih enak kita nyebutnya sebagai pernikahan di usia anak, Iya. gitu ya, jangan pernikahan Iya, dini. Kasihan dininya nanti. Ya. Jadi kalau misalnya kita bahas soal pernikahan di usia anak ini memang sudah sering dan juga banyak terjadi ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Provinsi Lampung dan khusus di Lampung Utara juga masih cukup banyak ya terbilangnya. Dan
salah satu program yang memang kita gaungkan terutama dari BKKBN Gendre itu adalah PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Yang dimana di situ kita menggaungkan bahwasannya laki-laki itu harus berusia 25 tahun terlebih dahulu dan wanita itu harus berusia 20 tahun terlebih dahulu. Beda dengan undang-undang yang mengatakan bahwasanya pernikahan itu di usia 19 tahun sudah bisa ya, gitu ya. Tapi kalau di BKKBN itu harus 21 dan juga 25 gitu. Kenapa sih harus 21 dan 25? Kita tarik lagi bahwasanya pernikahan bukan hanya sekedar siap dari bicara saja gitu ya, tetapi juga perlu kesiapan yang matang baik dari segi fisik, emosional, kemudian juga finansial dan lain sebagainya. Oleh karena itu PUP ini sangat digaungkan bagi seluruh teman-teman remaja, baik itu yang ada di provinsi bahkan sampai di pelosok-pelosok. Agar apa? Agar tidak terjadi kembali yang namanya pernikahan di usia anak itu tadi. Dan akibatnya apa? Banyak sekali teman-teman akibatnya. Yang pertama dari segi fisik. Anak-anak ataupun remaja yang belum siap usianya secara matang itu akan terjadinya fisik yang belum siap. Yang dimana nanti ketika mereka mengandung akan terjadinya bahaya, baik itu bagi ibunya yang mengandung dan juga bagi janinnya gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi emosional. Dari segi emosional juga kita para remaja yang belum siap usia untuk menikah itu biasanya masih labil teman-teman ya kan. Masih labil kayak belum bisa untuk mengatur emosional secara baik, kemudian juga belum bisa mengatur bagaimana suasana keluarga itu dengan baik gitu kan. Dan ujung-ujungnya apa? Terjadinya perceraian dan yang dirugikan adalah kedua belah pihak. Terutama apabila mereka memiliki seorang anak gitu ya. Kemudian yang ketiga dari finansial. Finansial juga kalau misalnya kita belum bekerja, kemudian juga kita belum memiliki finansial yang cukup, apakah kita sudah bisa untuk berkeluarga? Pastinya belum kan. Karena kita juga ketika kita ingin berkeluarga, pastikan kita telah melewati transisi kehidupan remaja, yaitu bekerja terlebih dahulu baru menikah. Jangan menikah terlebih dahulu baru bekerja gitu ya. Oke, nah mungkin itu sih teman-teman. Kalau semisal nih Pak, ada orang yang udah nikah duluan gitu, tapi dia masih remaja tapi nggak bisa diomongin gitu Pak, gimana cara nanggungnya? Apakah ada penanganan lagi? Oke, kalau misalnya penanganan sih ya, kita kembali lagi kepada diri masing-masing yang pertama. Ketika kita sudah melihat seperti itu, artinya kan yang dirugikan itu adalah pasangan tersebut ya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat juga nih apakah nanti ada resiko terhadap kedua belah pasangan tersebut. Biasanya kalau anak-anak yang mengalami ataupun remaja yang mengalami pernikahan di usia anak itu terjadinya resiko stunting. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka disitulah tugas dari BKKBN yang bekerja sama dengan mitra untuk mengatur bagaimana caranya anak tersebut ataupun kedua belah pihak tersebut tuh mendapatkan perhatian khusus gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang di luar kemampuan ataupun di luar dari keinginan kita semua gitu. Baik. Silakan dulu apa saya. Terima kasih, kalau gitu saya tambahkan. Kalau saya melihat dari sisi pendidikannya. Jadi kalau tadi Mas Duta mengatakan bahwa itu pernikahan dini, kan katanya kan dininya ya kan. Tapi di sini ada pernikahan anak. Benar. Jadi saya sepakat, dari saya sebagai kasih SMK di Dinas Pendidikan Kantor Wilayah 4 di Pendidikan Lampung. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kita harapkan, karena memang di usia-usia seperti ini, usia-usia remaja ini memang rentan. Karena kenapa? Karena ini sifatnya adalah masih pengenalan diri. Jadi rasa ego itu memang masih tinggi. Jadi saya merasa lebih hebat, saya merasa lebih pintar, saya mungkin lebih cantik, saya mungkin lebih ganteng. Sehingga dengan ada rasa-rasa ini maka pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat tinggi sekali untuk bisa mempengaruhi remaja ini. Nah, terkait dengan itu makanya dengan ada kegiatan ini kan otomatis kita meminimalisir, artinya memperkecil bagaimana supaya hal-hal yang seperti negatif seperti itu artinya bisa kita perkecil. Ya, tapi kalau jodoh ya namanya jodoh yang nggak bisa kita tahan ya Mas Duta ya, namanya walaupun usia tapi kan kita ada standar seperti yang sudah disampaikan tadi Duta melalui BKKBN, bahwa usia sebenarnya yang pas itulah ada umur 21 dan 25. Iya, 21 dan 25. Jadi seperti lebih ininya lagi yang pasnya kalau kayak saya nih dulu 27 tahun nikahnya baru gitu umurnya. Ya, Nah, ketika sudah 27 tahun umurnya, itu kan seperti disampaikan tadi, wawasan itu kan sudah mulai berkembang. Sudah pola pikirnya sudah maju, pola pikirnya sudah terbuka. Jadi untuk menerima hal-hal yang baik itu mencernanya sudah lebih luas. Jadi tapi ketika dia masih remaja,
apa artinya dipaksakan dengan suatu hubungan yang kira-kira memang itu, jadi kan akhirnya nanti kan timbulnya kan negatif seperti yang disampaikan tadi, adanya adanya kecelakaan, bukan kecelakaan mobil aja loh ya, kecelakaan udah tuh ada hal-hal yang negatif tanda kutip, nah itu jadi sehingganya akan mengganggu prestasi siswa itu. Jadi kalau tadinya dia memang punya apa cita-cita mau jadi apa, jadi dengan ada seperti itu maka dia akan sedikit terhambat. Jadi sehingga dia sengaja terputus. Kadang-kadang kan ada nih di data kami saja ada siswa-siswa yang putus sekolah karena maaf tanda kutipnya sudah kecelakaan. Adanya pernikahan apa? Usia anak. Usia anak, bukan usia dini lagi, usia anak. Nah itu, jadi maksudnya kami harapan itu jadi dengan gencarnya artinya kita kerjasama dengan BKKBN provinsi. Saya sangat bahagia sekali dengan adanya dengan seperti ini kan anak-anak itu bisa pengenalan Mas Tanto. Jadi anak-anak itu bisa tahu oh kalau nikah ini seperti ini, oh kalau dia ini begini. Jadi dia bisa paham. Saya setuju sekali itu dimasukkan ke dalam satu pembelajaran gitu. Tapi harapan saya itu adanya saling komunikasi lah dengan kan kita ada yang namanya kurikulum, struktur kurikulum. Jadi setiap mata pelajaran itu kan ada kurikulumnya. Jadi ada bisa pembagian yang jelas. Jadi sehingga tidak terganggu pencapaian kurikulumnya gitu Mas. Jangan sampai nanti karena kita ada sosialisasi ini tapi artinya memotong atau mengurangi dari kan ada target biasanya kan ada target ada yang namanya KKM, ada target pembelajaran yang harus terselesaikan dengan itu. Mungkin itu ya yang lebar Mas Santo. Silakan kalau ada yang menambahkan terkait dengan tadi ya kecelakaan tadi ya, kecelakaan yang mobil itu. Dari BKKBN Kementerian Bangga khususnya kita menyarankan adanya bulan madu ya, bulan madu, tapi tahun madu dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti itu. Jadi supaya usianya nanti menuju ideal, tadi yang disampaikan oleh Mas Gilang 21-25 itu silakan menggunakan alat kontrasepsi, kemudian setelah itu sehingga usia itu jadi sesuai dengan harapan yang kita harapkan gitu. Kemudian kalau kontrasepsi kan banyak ya Mas ya, ada pil, ada suntik dan sebagainya, tapi harus oleh pasangan usia subur. Jadi yang punya pasangan saja yang boleh menggunakan. Kalau dari BKKBN seperti itu. Mudah dipahamin ya Bapak. Semoga para pendengar juga bisa langsung paham gitu apa itu SSK BKKBN gitu. Nah, kalau menurut BKKBN sendiri ada nggak sih Pak peran generasi milenial dan Gen Z dalam mewujudkan keluarga sejahtera? Oke. Kalau untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera itu pastinya ada, karena kan kita dari BKKBN ya pastinya ada salah satu program yang dimana program tersebut juga dimasukkan juga nih di Forum Genre ya teman-teman. Jadi kita punya namanya 8 fungsi keluarga, ada namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Nah di situ teman-teman dibahas juga bagaimana caranya kita dapat siap nih untuk berkeluarga. Karena kalau kita berbicara soal keluarga kualitas yang baik dan sejahtera, itu nggak tiba-tiba kita nikah tiba-tiba langsung sejahtera gitu ya. Tapi perlu adanya persiapan dan juga perencanaan. Nah oleh karena itu materinya itu disusun, kita sebagai remaja tuh harus bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Mungkin teman-teman bertanya kayak, loh kan nanti nikahnya nggak tahu di usia berapa gitu ya, kok nyiapin dari sekarang gitu ya. Jadi gitu pertanyaannya ya. Nah karena pertanyaan seperti itu teman-teman itu benar ya. Jadi kita tuh harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Jadi bukan hal yang tabu lagi kalau misalnya teman-teman mendengar nih, kita harus mempersiapkan kehidupan berkeluarga gitu kan bagi para remaja. Itu benar teman-teman. Jadi bukan yang tabu, bukan yang memang itu porno gitu ya, tapi memang benar-benar itu harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi kita teman-teman harus tahu kayak apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Contohnya yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, baik dari segi fisik, usia, emosional, finansial dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sudah siap, maka kita boleh untuk melanjutkan.
asalkan ada pasangannya gitu ya. Terus yang kedua, kita juga harus melewatkan 5 transisi kehidupan remaja teman-teman. Yang pertama nih, salah satunya adalah PHBS terlebih dahulu. Apakah kita sudah melakukan PHBS nih bagi para remaja? Terus yang kedua, melanjutkan pendidikan. Nah, ini juga penting nih. Jadi teman-teman ketika ingin menikah itu nanti jaraknya jauh, tapi yang kedua itu harus melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, setelah pendidikan kita bekerja teman-teman. Nah, habis bekerja barulah berkeluarga gitu ya. Nah, ini jangan dibalik-balik. Jangan yang berkeluarga duluan baru PHBS, baru bekerja gitu ya. Tapi bekerjanya di nomor 4 dan terakhir adalah kembali ke masyarakat teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah melewati 5 transisi kehidupan remaja ini, insya Allah teman-teman akan melakukan dan menjadi keluarga yang berkualitas gitu ya, karena sudah sesuai nih gitu ya dengan porsinya masing-masing gitu kan, didukung dengan persiapan dari sekarang gitu. Jadi teman-teman, pesan untuk teman-teman juga yang lagi nonton podcast ini nanti ya, dari sekarang coba diusahakan untuk belajar dan cari tahu nih kira-kira menjadi keluarga yang berkualitas itu seperti apa dan harusnya yang bagaimana gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar kayak nikah terus ya udah gitu selesai, tapi perlu juga perencanaan dari sekarang teman-teman gitu. Oke, tambahin Bapak. Ya cukup kira-kira. Oh iya. Intinya kita harus menyiapkan bekal. Iya, merencanakan dari sekarang. Iya, merencanakan. Iya. Oke, ini pertanyaannya boleh ngarah ke pribadi ya Pak ya. Kira-kira ada nggak sih pengalaman Bapak gitu yang paling berkesan saat Bapak tuh terjun langsung ke lapangan gitu? Ya mungkin nanti bisa didapatkan oleh Mas Gilang ya dari forum genre. Pengalaman yang saya rasakan ketika kebetulan juga di Lampung Utara ya, di Kota Bumi. Itu boleh sebut sekolah ya, SMA Negeri 1 Kota Bumi, di mana di sana itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang rumah besarnya adalah SSK. Jadi pertama kali saya mengenal di Lampung Utara itu SSK itu di SMA Negeri 1 Kota Bumi. Kemudian muridnya asik, bagus, kemudian guru-gurunya juga oke. Kemudian kepala sekolah juga sangat mendukung. Kemudian waktu itu mereka menjadi juara 1 provinsi, kemudian juara 2 tingkat regional. Jadi memang sangat berkesan sekali ketika kami mengunjungi SMA Negeri 1 Kota Bumi. Mudah-mudahan berikutnya adalah SMK Negeri 1, SMKN Negeri 1 ini bisa ikut serta di kancah tingkat nasional. Iya, amin. Semoga penonton podcast juga harus berusaha ya. Iya, semangat. Oke. Dari kakak sendiri. Dari kakak, kalau dari Pak Santo tadi yang bahagia-bahagia ya. Mungkin kalau aku kesannya itu sedikit sedih dan terharu teman-teman. Jadi di forum genre juga sering terlibat dan juga sering bekerja sama dengan Kemenduk Bangga BKKB Provinsi Lampung untuk terjun langsung ke lapangan nih, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan motivasi, sosialisasi dan sebagainya. Dan salah satu hal yang berkesan bagi aku adalah ketika aku turun langsung untuk membagikan bantuan kepada KRS atau keluarga risiko stunting. Kenapa aku di situ berkesan? Karena situ aku melihat langsung bagaimana keluarga dan juga bagaimana teman-teman yang ada di sana yang mengalami ataupun terindikasi KRS atau keluarga risiko stunting. Dan ternyata teman-teman di sana juga banyak sekali ayah ibu yang memang tidak mengetahui terkait dengan gizi, tidak tahu tentang pola asuh anak, tidak tahu tentang bagaimana caranya berkeluarga dengan baik. Sehingga menurut aku itu salah satu menjadi acuan bagi aku dan juga teman-teman lainnya untuk belajar mulai dari sekarang nih, bagaimana caranya kita bisa untuk menjadi dan juga menjaga diri kita agar nantinya dapat menciptakan keluarga yang berkualitas. Itu salah satu bentuk turun lapangan yang berkesan sih bagi aku gitu, karena melihat secara langsung dan berinteraksi secara langsung dan menanyakan alasan kenapa terjadi seperti ini gitu sih teman-teman. Itu ya karena kurang pembekalan ya. Iya, Pak, benar. Kira-kira nih Pak, ada nggak pesan penting yang mau disampaikan kepada penonton setia Nesa supaya keluarga Indonesia lebih sehat dan sejahtera? Mungkin kalau saya dari perwakilan kantor cabang, artinya harapan saya tadi seperti saya sampaikan tadi, harapan saya dengan ini artinya siswa-siswa terutama ya yang sekolah, anak-anak remaja yang sekolah SMA, SMK itu dengan adanya pemahaman ini artinya itu bisa diaplikasikan, bisa perlahan-lahan perencanaan itu dibuat, dan untuk ketika nanti pada akhirnya itu bisa diterapkan sehingga akan tercipta yang namanya keluarga yang apa tadi Mas? keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas, kualitas dan bermutu. Nah, itu harapan saya,
itu tadi buat anak-anak, terutama dari siswa yang ada SMK 1. Tentunya dengan adanya ini ya coba tularkan dengan kawan-kawan yang lain juga di sekolah-sekolah yang lain, ditularkan apa yang didapat dari duta dan juga dari Mamas yang dari BKKBN provinsi, dan itu siapa yang disampaikan itu tolong ditularkan kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin itu aja. Silakan Tanto kalau ada yang Ya baik, kalau dari saya ya jelas mari kita wujudkan sekolah siaga kependudukan yang berkualitas, karena tanpa itu kita tidak bisa mengenal lingkungan sekolah kita. Itu saja. Oke. Kalau dari aku mungkin dari segi remaja sedikit aja ya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau kita sebut sebagai Gen Rangers ya, remaja Gen generasi berencana, kita coba sekarang mulai dari saat ini cobalah untuk belajar terkait dengan perencanaan masa depan gitu ya. Karena teman-teman perlu ketahui bahwasanya kita akan telat dan akan menyesal apabila mempelajarinya nanti setelah menikah atau setelah berkeluarga gitu kan. Jadi mulai dari saat ini belajar bagaimana caranya kita bisa memperencanakan semuanya dari awal nanti hingga nanti kita sudah sampai di titiknya gitu teman-teman. Dan matangkan umur dulu ya. Iya, itu pasti. Iya. Pasti. Oh iya, kakaknya dari SMK Negeri 1 Katabumi kan? Iya. Dari Sekarang SMK udah Negeri jadi Katabumi. Duta Genre Indonesia guys. Oke, mungkin segitu aja ya Pak ya podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Susanto, Bapak Terima Erwin, kasih. Kak dengan Gilang. terus sama Bapak Henry tadi ya. Terima kasih, semoga sukses selalu Amin. dan diberi kesempatan untuk ke SMK Negeri 1 Kota Bumi lagi. Amin. Juga bisa melakukan podcast bersama kami lagi Siap. dengan sobat podcast juga. Amin. Baik Sobat Podnes, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kami sebagai host podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya Inta Permatasari Adami dan rekan saya Mutiara Irawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Apalah 60 ulang sekali kan. Udah bagus loh. Bagus kok. Jadi harus dikembangkan. Iya.